Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Chandra Khalid Nasution dari Prodi IPAI 2024, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan serta menceritakan isi dari Dreambook saya, yang bukan lain terdiri dalam data diri saya, mimpi-mimpi saya, dan juga motivasi motivator serta semacamnya. Sekarang mari kita langsung lihat apa saja yang ada di dalamnya. Ya, seperti yang kita lihat. Yang pertama itu adalah cover yang terdiri dari tulisan Dreambook, foto terbaik saya. Ya, benar sekali, foto terbaik saya adalah pas foto ijazah SMA. Nama lengkap saya dan kata-kata yang memotivasi saya untuk sukses. Sekarang mari kita buka ke halaman yang pertama. Di sini terdiri tentang diri saya, dan saya mencantumkan diri saya itu tentang identitas saya sendiri. Di antaranya ada nama saya, panggilan saya, umur, berat, tinggi, alamat, domisili, agama, status, tempat tanggal lahir, tanda tangan saya, dan sebuah catatan kecil tentang saya. Riwayat pendidikan saya diantaranya adalah SDN Ciherang 4 selama 6 tahun, SMPN 2 Dramaga yang terletak di Kabupaten Bogor selama 3 tahun, dan dilanjut dengan SMA Negeri 1 Dramaga yang terletak di Kabupaten Bogor juga. Lalu di halaman sebaliknya adalah idola saya. Ya, benar sekali, idola saya memang agak nyentrik ya, yang mana dia adalah seorang samurai legendaris pada abad 16, Miyamoto Musashi. Saya mengidolakan dia itu karena sifat-sifat dia, kedisiplinan dia, keuletan dia, dan juga tekad kuat dia. Kata-kata yang membuat saya paling berkesan adalah temukanlah kebahagiaan sejati dengan usaha dan kerja keras. Dia menyatakan bahwa kebahagiaan instan akan menjatuhkan kita. Itu akan membuat kita menjadi malas dan membuat kita serba ingin cepat. Lalu di halaman selanjutnya ya, Dream Maps, rencana atau peta mimpi saya. Sebenarnya ada banyak peta mimpi saya, cuman saya merangkum semuanya menjadi yang paling penting menurut saya. Di antaranya tahun depan menjadi pengurus Rema UPI dan menjadi Kabiroh Hima IPAI. Dan tahun depannya lagi menghafal 4 juz, yang mana 4 juz ini adalah syarat lulus prodi. Dan tahun depannya lagi itu mengikuti Kamjar ke luar negeri ya. Saya sangat tertarik untuk mencari pengalaman ke luar negeri soalnya. Dan di tahun depannya lagi, 4 tahun dari sekarang, lulus terbaik cum laude S1. Dan di tahun 2030, 6 tahun dari sekarang, saya berencana untuk lulus terbaik cum laude di S2. Di 2032 itu saya berencana untuk mendaftar menjadi guru PNS, dan ya, rencana di tahun tersebut saya diterima menjadi guru PNS. Dan di 2 tahun berikutnya itu saya berencana untuk membeli rumah. 5 tahun berikutnya lumayan jauh ya. Saya berencana untuk menikah. 33 tahun umur saya. Itu rencana saya untuk menikah paling tua. Ya, walaupun rencana saya menikah itu minimal ada rumah gitu ya. Lalu 2040, 34 tahun dari sekarang memiliki anak. Satu anak belum cukup. Nah, lalu 2044, 4 tahun setelah saya memiliki anak, memiliki banyak cabang usaha sendiri. Mungkin tidak dijelaskan sebelumnya ya, tapi rencana saya setelah lulus S1, bahkan sebelum lulus S1 ini, saya berencana untuk membuka usaha gitu, usaha sendiri yang nantinya akan memiliki banyak cabang ya. Dream Maps.
Nah, kelebihan dan kekurangan saya. Kalian bertanya-tanya, bukan? Dari mana saya mendapatkan ini semua? Ya, tentunya dari orang luar. Kalau orang dalam, waduh, susah ya. Ini saya mendapatkan riset-riset dari tanya langsung, kuesioner, dan semacamnya. Saya bertanya kepada teman-teman dekat saya, teman tidak yang terlalu dekat, saudara saya, kerabat saya, dan lainnya. Kelebihan-kelebihan saya itu diantaranya mudah bergaul ya. Mereka mengatakan saya mudah bergaul, padahal saya merasa saya sulit bergaul gitu. Atau mungkin emang perasaan saya. Mereka berkata juga saya energik dan suka menolong orang. Ya, mungkin ada benarnya, tapi saya itu tidak merasa energik ya. Kenapa mereka bisa melihat saya energik gitu? Dan responsif ya, saya merasa saya itu responsif walau saya sedikit pasif. Pasif dalam artian ya, saya tidak akan bereaksi apabila tidak diberikan aksi. Gimana tuh? Kekurangan saya, sulit menyampaikan pendapat. Ya, benar sekali. Ini dari teman saya ya. Jadi dia itu bilang kepada saya kalau saya itu sulit menyampaikan pendapat saat lagi penting-pentingnya dan terbiasa untuk menyimpan pendapat sendiri. Saya juga merasakan itu dan saya menyadari bahwa itu menjadi kekurangan saya. Dan egois serta pasif yang saya katakan tadi ya, pasif. Lalu yang paling penting itu menurut saya keras kepala, pemalas, dan apatis. Kalau apatis ini kekurangan menurut pribadi saya ya. Tapi entah apabila orang lain menganggap saya apatis juga. Lalu di halaman selanjutnya, ya, deskripsi diri menurut beberapa tes. Dari simbol yang saya cari-cari di internet, yang menurut saya cocok adalah rubah. Simbol diri rubah. Kenapa rubah? Karena menurut saya pribadi, rubahlah yang paling menggambarkan diri saya. Sifatnya yang licik dan energik, perilakunya yang proaktif, kesetiaannya, kemampuannya adaptasi, dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Memang saya merasa sedikit memiliki banyak kesamaan dengan rubah ini, karena rubah ini tipe-tipe hewan yang licik ya, tapi cerdas. Ya, kurang lebih seperti saya. Saya juga merasa terkadang bahwa saya itu licik, walau saya tidak terlalu menyukainya ya. Dan dia ini mudah beradaptasi ya. Saya merasakan saya tidak pernah merasa kesulitan di lingkungan baru. Hanya saja pribadi saya yang pemalas dan pasif ini yang membuat saya kesusahan. Dan kesetiaannya. Ya, ini kesetiaannya itu multitafsir ya. Tapi di sini saya tidak pernah meninggalkan teman saya ya, walau teman saya cuma mengikat tali sepatu. Lalu dari tes-tes tulisan tangan, ukuran rata-rata mudah menyesuaikan, mudah beradaptasi. Seperti yang terbilang dari simbol rubah tadi, saya memang mudah beradaptasi ya. Privasi dan introvert. Ini saya sedikit setuju karena di sisi lain saya merasa bahwa diri saya itu introvert gitu. Tidak jauh di atas huruf I, imajinatif. Emang saya orangnya imajinatif. Tapi tidak bisa mengimplementasikan imajinasi saya dalam bentuk apapun gitu. Jadi imajinasi saya hanya ada di dalam pikiran saya. Jarak spasi lumayan besar, menikmati semua kebebasan, tidak suka keramaian, tidak suka direpotkan. Ada benarnya juga, ada salahnya juga, tapi lebih banyaknya benar. Lalu MBTI INFP, dia idealis. Saya sedikit agak tidak setuju ya, karena di MBTI ini saya sudah menemukan 3 kepribadian dan akhirnya membuat saya bingung. Oke, sip. Golongan darah B, individualis. Nggak salah juga, nggak benar juga, tapi ya saya pro sama individualis ini. Suka terang-terangan dan melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri, nyantai, easy going, bebas, dan paling menikmati hidup. Pelupa, optimis, dan fleksibel. Ya, semuanya adalah saya. Cenderungan mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi. Agak ya saya tidak terlalu banyak punya hobi ya. Dan cenderung
Kalau sedang suka dengan sesuatu biasanya mereka menggebu-gebu namun cepat juga bosan. Nggak salah lagi. Tipe kepribadian saya koleris kuat, padahal saya merasa saya itu melankolis. Nah, di halaman selanjutnya, cara saya untuk mencapai impian saya. Dari peta map tersebut, saya telah merangkai beberapa cara untuk me- mencapai ya impian-impian saya secara perlahan ya. Belajar lebih giat. Tentunya untuk lulus cum laude, saya harus belajar lebih giat dan dapat mengejar ilmu-ilmu yang tidak bisa saya dapatkan gitu di perkuliahan, yang mana di kuliah ini juga kita dituntut untuk belajar secara mandiri ya, dan lebih rajin membaca Al-Quran. Iya, tujuan untuk menghafal 4 juz dan saya berharap saya bisa lebih dari 4 juz itu. Mencari peluang usaha seperti yang dijelaskan tadi di tahun 2044 saya berencana untuk memiliki banyak cabang usaha gitu ya. Kalau tanpa usaha sama sekali, bagaimana saya punya cabang? Jadi saya harus mencari peluang usaha untuk menciptakan usaha yang nantinya bakal jadi cabang usaha. Lalu menabung, ya. Untuk membeli rumah kita butuh uang dan kalau uangnya nggak ditabung kita nggak bisa beli rumah. Aktif dalam organisasi ya, ini penting nih. Karena saya berencana untuk masuk Rema UPI, saya tentunya harus terlihat menonjol dalam maknawi ya, maksudnya aktif dalam organisasi gitu. Jadi menonjol dalam organisasi. Lalu yang ini mengikuti banyak kegiatan volunteer. Selain menumbuhkan rasa manusiawi dan menciptakan perasaan pengabdian, karena saya sendiri suka dengan pengabdian kepada masyarakat ya. Ini juga membantu saya untuk memenuhi syarat sidang, yaitu mempunyai 100 poin dalam kegiatan di luar akademika. Volunteer ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswa baru UPI ya, mencari informasi beasiswa. Dijelaskan tadi ya, saya berencana untuk lulus cum laude S2 dan saya berencana untuk mengambil S2 itu di luar negeri. Dan bagaimana cara saya bisa mengambil S2 ke luar negeri dan tanpa beban biaya? Ya tentu saja dengan mencari beasiswa, guys. Nah, di sini ada yang paling penting ya, walaupun motivasi ini tidak terlalu ini untuk saya, tapi lumayan ya, motivasi ini membuat saya semangat di beberapa waktu. Kerja keras, komitmen, dan keuletan melahirkan pribadi kokoh dan tidak mudah terhempas oleh banyak rintangan. Kata-kata motivasi ini saya temukan setelah saya membaca beberapa jurnal tentang tadi idola saya, latar belakangnya, kisah hidupnya, dan semacamnya. Berkembang adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Motivasi ini saya temukan setelah saya masuk UPI. Saya menyadari bahwa jika saya tidak berkembang, saya akan tertinggal dengan yang lain, dan saya tidak bisa bertahan hidup di lingkungan yang selalu berkembang di setiap zamannya. Ya, baik, itu saja mungkin dari saya ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan ya. Pasti kalian juga tidak sadar bahwa ya, selain data diri, saya juga mempunyai hobi, guys. Hobi dan juga prestasi, ya. Ya, prestasi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Saya mengikuti banyak perlombaan dan ya, saya mengakuinya, saya mengikuti banyak perlombaan, tapi sangat disayangkan semua perlombaan yang saya ikuti tidak juara ya. Jadi bisa dibilang prestasi gak tuh? Prestasi hidup mungkin banyak ya, seperti membahagiakan orang tua saat masuk SMA dan kuliah ini yang saya sendiri bingung kenapa bisa masuk gitu. Tapi saya ikut bangga dan senang karena bisa menyenangkan orang tua saya. Untuk hobi ya, di sini hobi saya seperti rata-rata laki-laki ya, main game dan bermain alat musik ya. Cuman saya memiliki ketertarikan sedikit di dunia masak ya. Cita-cita saya. Cita-cita saya tidak terlalu spesifik, mungkin terlihat seperti guru ngaji biasa, tapi cita-cita saya yang sebenarnya itu dapat bermanfaat bagi orang sekitar dengan ilmu yang saya
kumpulkan ini ya, yang saya gali di sini. Saya berencana untuk menjadi guru agama di instansi pendidikan, namun juga saya berencana untuk menjadi pengajar di lingkungan masyarakat juga yang tidak terikat dengan instansi pendidikan, yang seperti guru-guru ngaji anak-anak gitu ya. Karena saya merasa saya bisa langsung berbaur dengan mereka gitu. Karena kalau di sekolah saya merasa kalau ikatan murid dan guru di sekolah itu terlalu kaku ya, dan saya tidak terlalu menyukainya. Dan semoga saja saya bisa menjadi dua-duanya ya. Dan semoga saya amanah. Oke. Itu hobi, cita-cita dan prestasi serta motivator saya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir di muka bumi ini, kekasih Allah dan juga pembawa rahmat bagi seluruh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi motivator saya selama saya mengenal beliau, yakni kurang lebih selama saya sebelum masuk SD ya. Karena saya juga hidup di lingkungan yang lumayan kental agamanya. Dan saya merasa bahwa beliau memberikan kemajuan yang sangat bagus bagi umatnya. Untuk saya pribadi, saya merasa bahwa saya terdorong lebih dengan kemajuan-kemajuan yang beliau berikan gitu. Saya merasa bahwa beliau adalah motivator terbaik sepanjang masa. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Akhlakul karimah dan juga budi pekerti yang baik. Ya, sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang konten-konten yang terdapat dalam Dreambook saya. Saya jelaskan sebelumnya bahwa saya imajinatif, cuman saya tidak bisa mengimplementasikan imajinasi saya dalam media. Jadi terciptalah buku Dreambook yang sederhana ini, yang suatu hari akan tetap saya ingat dan akan saya jaga. Baik, itulah hasil dari penjelasan dan cerita Dreambook yang saya buat sendiri, yang mana isinya tentang diri saya, pengalaman saya, dan juga bagian-bagian dalam diri saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.